Jadi semua ini Yesus sudah ajukan penawarannya kepada kita. Ini tempat di mana semua anxiety Anda, kegelisahan Anda hilang. Lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan dirimu sendiri. Namun bagaimana saudara? Apapun yang kita lakukan, hati kita, pikiran kita itu hanya berfokus, ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Hanya Yesus jawaban apa? Jawaban hidupku. Jadi kalau memang Yesus sudah ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Shalom kepada semua sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita telah sampai kepada pelajaran sekolah sahabat kita triwulan ketiga, istirahat dalam Yesus Kristus, pelajaran ketiga juga, dengan judul Akar-Akar Kegelisahan. Dan di studio, saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber-narasumber yang kompeten, dan ada juga narasumber dari sahabat orang muda, yang sebentar dia akan memperkenalkan diri, nama dan dari mana dia. Dan pertanyaan untuk hari ini, pernah atau tidak kita mempunyai pengalaman mengalahkan rasa keegoisan kita, sifat keegoisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, kita langsung kepada narasumber kita yang pertama. Saudara-saudara terkasih, perkenalkan, nama saya Mima Manurung dari GMHK Cililitan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Kak Jasli tadi, yaitu bagaimana kita mengalahkan sifat keegoisan kita. Punya pengalaman atau apa ada yang diceritakan? Silakan. Oke. Saya pribadi pernah ingin sesuatu. Saya ingin menginginkan suatu barang. Karena barang itu dimiliki oleh teman saya. Saya ingin memiliki barang yang serupa seperti teman saya. Nah, pada saat itu, saya mengorbankan orang lain untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, apa yang harus saya lakukan? Itu terdapat di dalam pikiran saya. Saya harus mengorbankan orang lain untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi pada saat saya berpikir sekali lagi, berdoa kepada Tuhan, apakah barang ini penting? Apakah barang ini bersifat kebutuhan atau keinginan? Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab, memberikan seperti saya mendapatkan gambaran, ini tidak perlu. Nah, jadi saya tidak jadi menginginkan barang tersebut. Saya meninggalkan rasa keinginan egois, mementingkan diri saya sendiri untuk menginginkan barang tersebut. Tapi saya mengalahkan itu sehingga saya mengurungkan niat saya untuk memiliki barang tersebut tanpa mengorbankan orang lain ataupun merugikan orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Mima. Ya. Dan juga kita ditemani oleh narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, adalah Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yesli, Halo, Yemima Pendeta. dan Ya. pemirsa dimanapun Anda berada, namanya unik, Yemima. Yemima. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Sering lah ya, Iya. sering lah. Ya contohnya jalan-jalan sama anak pengen beli mie goreng, saya pengen beli nasi goreng, tempatnya beda, ya mengalahkan egois lah. Ya oke, keinginan anak diikutin. Toh sama-sama makan walaupun tempatnya ataupun jenisnya berbeda. Oke, terima kasih Pendeta. Dan itu juga pelajaran kita pada Sabat hari ini, yaitu akar-akar kegelisahan. Yang bagaimana salah satunya udah di apa tadi? Keegoisan. Oke. Sebagai ayat hafalan akan dibawakan oleh Kak Yemima dan sekaligus doa buka. Disilakan.
Baiklah saudara-saudara kekasih, ayat hafalan kita pada pelajaran ketiga, akar-akar kegelisahan terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baiklah saudara-saudara kekasih, dimanapun kita berada, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terpujilah nama Tuhan, Engkau masih memberkati kami di hari ini dalam kekurangan satu. Tuhan di surga, kami akan membahas pelajaran diskusi pekan ketiga. Kiranya Roh Kudus Tuhan berada kami sehingga kami dapat menyampaikan kata-kata setuju dengan sesuai kehendak Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati kami semua yang ada di sini dalam lindungan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih kami Ma. Pada pelajaran Sabat petang, kita didahului dengan apa? Sebuah cerita tentang pohon aspen. Saya kalau di Indonesia, saya belum pernah lihat pohon aspen ini. Tetapi setelah saya searching, ternyata pohon aspen ini adalah pohon yang tumbuh di negara atau di daratan yang mempunyai 4 atau lebih dari 4 musim di sana. Karena pohon ini lebih subur ketika ditanam di tempat yang dingin atau musim bersalju. Kira-kira pohon ini tingginya mencapai 15-30 meter ya, tingginya. Dan dia paling subur bertumbuh di iklim seperti yang saya bilang tadi. Iklim dingin. Dia digunakan untuk furniture, digunakan bahan baku kertas, untuk korek api. Dan pohon ini ajaibnya, dia bertumbuh sepanjang masa. Entah cuaca dingin, penghujan, panas, fall season, dia tetap tumbuh. Dan yang menyebabkan dia bertumbuh ialah akar-akarnya yang sangat menyebar luas. Dan bahkan rata-rata pohon aspen berumur 150 tahun. Sama seperti pelajaran kita sahabat ini. Kita akan belajar bagaimana akar-akar kegelisahan yang sangat banyak itu, dan bagaimana cara kita mencabut akar-akar itu dan menemukan keistirahatan sejati atau istirahat sejati di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di diskusi Sekolah Sabat. Oke, kita kembali lagi. Pelajaran hari Minggu yang akan dibawakan oleh Kak Mima. Disilakan. Terima kasih Jesli. Oke, saudara-saudara terkasih, kita membahas pelajaran hari Minggu. Yesus membawa pemisahan. Nah, pada hari ini itu dibahas tentang sangat sedikit orang yang menikmati konflik. Kebanyakan orang itu suka menikmati kedamaian. Bahkan kita diajarkan dalam seminar-seminar keagamaan kita, kerohanian kita itu tentang perdamaian dan resolusi konflik di gereja. Pada hari ini diajarkan tentang siapa menyangka bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Yesus adalah Raja keselamatan kita. Siapa yang menyangka, kita berpikir bahwa Raja itu adalah lahir di kerajaan, memiliki tahta, lahir di tempat baik, tempat istimewa. Namun apa saudara-saudara? Yesus lahir di kandang domba. Siapa yang tidak menyangka bahwa itu adalah Raja keselamatan yang kita percayai? Lalu apa yang dikatakan di sini? Dikatakan bahwa apakah kita itu layak disebut anak-anak Allah? Apakah dengan sikap kegelisahan yang kita khawatirkan, sikap egoistik kita, mementingkan diri, apakah kita layak disebut anak-anak Allah? Di sini itu diceritakan bahwa sama seperti seorang ayah, kita adalah seorang anak. Seorang ayah dan seorang ibu harus mencintai dan merawat anaknya. Sama seperti Yesus menganggap kita sebagai anaknya. Yesus selalu merawat dan menjaga kita. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, Yesus selalu menjaga kita. Lalu apa yang dikatakan lagi di sini? Hal utama yang menjadi pertama, Yesus mengingatkan kita dalam perikop ini adalah jika cinta itu melebihi komitmen orang tua kepada Yesus, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Lalu bagaimana teman-teman? Banyak orang muda dalam pelajaran ini dikatakan diajak untuk mengeluarkan talenta-talentanya dalam
melayani Tuhan di gereja. Apa yang Anda miliki, talenta sesuai porsi Anda masing-masing, kita diajak untuk mengeluarkannya, sehingga kita menjadi pembawa damai di dalam lingkungan kita ataupun di gereja kita, sehingga tidak ada lagi konflik. Sama seperti Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa, mengajarkan kita melalui karakter dan tabiatnya untuk berkelakuan baik, menghindari permusuhan, perdebatan, agar semuanya berjalan dengan baik. Mungkin ada tambahan dari pendeta. Baik, Yemima, Yesli, dan pemirsa, pelajaran hari Minggu ini saya pikir cukup keras dan merubah paradigma kita. Ya. Memang hukum kelima katakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi ini. Pelajaran hari Minggu mengatakan bahwa Yesus datang untuk membawa pemisah. Mau pemisah. Bulan lalu anak saya pernah tanya sama saya, Bang Didi, kami kemarin lagi ada diskusi, katanya, diskusi apa? Saya bilang, kalau memang orang tua kita tidak mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita boleh melawan orang tua atau tidak? Lalu saya berpikir, ya juga ya, menarik pertanyaan anak ini. Kenapa? Karena dari perspektif sudut pandang anak ya, Iya. Berat rasanya untuk melawan orang tua, karena selalu ditanamkan harus hormat kepada orang tua dan sebagainya. Tapi pelajaran hari Minggu ini merubah paradigma kita. Kalau kecintaan kita kepada ayah, ibu, anak, dan lain itu melebihi kecintaan kita kepada Tuhan, itu salah. Betul. Ini di bawah sini ada nih. Yesus menyatakan pilihan ini dengan merumuskan 3 kalimat. Masing-masing menemukan istilah layak. Ada itu ya. Kelayakan tidak didasarkan pada standar moral yang tinggi atau bahkan mengalahkan dosa. Kelayakan didasarkan pada hubungan seseorang dengan Yesus. Kita layak ketika kita memilih Dia di atas segalanya. Iya kan? Ya. Termasuk ibu, ayah, ataupun anak-anak. Kita memilih penderitaan salib dan mengikuti siapa? Yesus. Jadi, saya pikir ini jawaban untuk pertanyaan anak saya yang lalu. Memang saya katakan, ya, kalau memang nggak sesuai, jangan. Ya. Kenapa? Karena orang tua itu kan perwakilan Tuhan di dunia. Iya. Kalau memang perwakilan Tuhan di dunia kan, dia punya gaya hidup, dia punya pemikiran, instruksi, semua segala macam kan harus sesuai dengan apa yang dia wakili. Betul. Jadi dia tidak boleh menyimpang. Kalau dia menyimpang dari apa yang dia wakili, berarti dia tidak setia. Kan itu. Jadi kepada teman-teman orang muda, ya ini jawabannya. Gitu. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Kita harus lebih mencintai siapa? Mencintai Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berada di Banyuwangi, lagi KKR waktu itu. Lalu saya ketemu dengan orang muda di sana. Lalu dia bilang, Pak Pendeta itu yang membaptis saya loh. Oh ya, saya bilang, tahun berapa? Saya bilang, 2013 di Selapur, Purwodadi. Oh iya, lalu saya tanya, orang tuamu di mana? Saya bilang, sekarang. Pendek cerita, dia cerita, setelah dibaptis, dia tidak dibiayai sekolah dan kuliah oleh orang tuanya. Tapi sekarang dia sudah selesai, sudah kerja. Jadi saya bilang, ya bersyukurlah kamu bisa tetap bertahan di dalam kebenaran ini, saya bilang begitu. Karena banyak orang-orang yang mundur. Oleh karena apa? Tidak dibiayai, dianggap tidak menghormati orang tuanya. Jawabannya adalah ini. Dan kebetulan yang saya dengar informasi, dia cowoknya adalah pendeta. Saya pikir, oke, bagus. Nanti saya akan bicara dengan pacarmu itu, jangan main-main sama kamu. Karena kamu sudah berjuang. Betul. Kamu sudah menderita. Untuk apa? Mempertahankan imanmu, berdiri bersama siapa? Yesus Kristus. Jadi tidak gampang, sulit itu, tidak mudah. Sulit. Ya, itu yang boleh saya tambahkan. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Kita datang kepada pelajaran Senin, keegoisan. Apa sebenarnya keegoisan? Kalau akar kata keegoisan kita sudah tahu.
Pokoknya semuanya untuk saya sendiri. Semuanya untuk saya sendiri dan self-center. Kalau lambangnya keegoisan ini, laut mati. Karena dia tempat paling rendah, sehingga semua air laut terkumpul di situ, dan dia apa? Tidak memberikan ke tempat yang lain, sehingga tidak ada kehidupan di sana. Begitu juga dengan keegoisan. Di dalam pelajaran hari Senin, dilambangkan seperti pohon aspen ini. Yang kalau kita lihat pohon aspen, kita mungkin karena nggak ada di Indonesia, kita bisa search di Google, di internet. Pohonnya itu tinggi-tinggi, tapi nggak besar-besar kayak pohon beringin. Cuma tinggi-tinggi, tapi nggak besar-besar begitu. Tetapi sistem bawah tanahnya sangat-sangat besar. Bahkan karena sistem bawah tanah ini, umurnya bisa sampai 150 tahun. Sama seperti dosa. Dosa juga apa? Sangat-sangat besar yang tersembunyi di bawah tanah, yang tidak kita lihat. Yang mungkin orang di sekitar kita tidak lihat apa dosa yang tersembunyi kepada kita. Tetapi hanya kita sendiri yang tahu, dan inilah yang memberatkan kita untuk memiliki istirahat sejati di dalam Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20, saudara bisa baca di rumah, saya akan menjelaskan secara singkat. Di situ ada dua orang saudara, yang satu ini semua tentang harta, yang satu tidak mau membagikan harta warisan ini kepada saudaranya. Dan dia menunjuk Yesus sebagai hakim. Tetapi Yesus katakan, siapakah yang apa? Yang mengangkat Yesus menjadi hakim di ayat yang ke-14, atau pengantar atas kamu. Tetapi Yesus apa? Memberikan kepada mereka sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang ada seorang kaya yang mempunyai lumbung-lumbung, tanahnya berlimpah-limpah. Terus dia udah bingung, apa yang harus dia perbuat? Akhirnya dia bikin lumbung yang baru. Dia perbesar lagi lumbung yang baru, dia simpan di situ. Dia garap pertaniannya, dia kumpul di situ, dan apa? Hasilnya banyak sekali. Sampai kita lihat di Alkitab, bahkan untuk beberapa tahun ke depan, hasilnya masih ada untuk dirinya sendiri. Tetapi di ayat 20 Tuhan katakan, tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini, dia mengumpulkan dirinya sendiri, tetapi apa? Tetapi Tuhan mengatakan, orang bodoh ternyata. Pelajaran di sini kita ambil bahwa kita harus melepaskan diri dari sifat ini, sifat keegoisan. Karena pengikut Kristus bukanlah orang yang egois. Pengikut Kristus ialah orang yang apa? Orang yang rendah hati, yang ingin membagikan kebenarannya kepada orang lain. Apa yang dia tahu benar, saya harus kabarkan ini kepada orang lain. Dan sama seperti Kristus, kalau kita baca dalam Filipi 2, Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai 8. Demikian, ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah Yesus katakan, dia mengorbankan dirinya, pengorbanan. Lawan keegoisan ialah pengorbanan. Kita berbagi. Yesus apa? Allah, tetapi dia mau mengorbankan diri agar saudara dan saya selamat. Agar kita selamat. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, adakah Allah yang mau seperti demikian? Hanya Yesus yang mau seperti demikian. Dan Yesus memberikan kepada kita semua teladan bagaimana kita akan mengalahkan rasa keegoisan ini. Dan ini, dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisi sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus apa? Mempertimbangkan kekayaan surgawi, mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tak terlihat lebih besar, lebih baik lagi daripada apa? Prinsip kerajaan Allah. Di sini kita belajar terlebih khusus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yesus memberikan kepada kita teladan.
Ya apa? Ia mengorbankan diri. Kalau Yesus ada sifat egois sedikit saja, mana mungkin kita semua ditebus dari apa? Kesalahan dan dosa-dosa kita. Pendeta, ada tambahan, pendeta? Ada kalimat menarik di sini. Keegoisan adalah alami seperti bernafas. Nah, iya, pendeta. Jadi saya pikir-pikir tadi kira-kira apa ya ilustrasi cocok ya tentang keegoisan bernafas. Ini kita pakai masker nih kan. Sekarang kita buka kan masker Iya. ini kan. Karena asupan oksigen ke tubuh kita, ke otak kita kan kurang. Pakainya kan tadi pun saya ngomong nggak tarik nafas. Jadi kira-kira seperti itulah keegoisan itu. Ya, aku duluan. Ya sama seperti pengumuman di pesawat ya, ini sense-nya positif sebetulnya. Kalau ada tabung oksigen keluar, kita pakai dulu baru menolong orang lain. Itu sense-nya positif. Tetapi saya melihat sama seperti pohon aspen ini kan, sebenarnya sense-nya positif. Dia itu kenapa bisa bertumbuh tinggi dan lama, hidup lama sampai ratusan tahun. Kenapa? Karena dia menyebarkan akar-akarnya begitu rupa sehingga bisa jadi tumbuhan yang ada di sekelilingnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Iya. Karena Akarnya. makanannya diserap sama pohon itu. Kalau dari sense positif, itulah penyebab kenapa pohon aspen bisa bertumbuh tinggi lalu bisa hidup lama karena sistem ini. Tapi di sisi negatifnya adalah karena pohon aspen dia mengkonsumsi makanan itu melupakan yang lain sehingga dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Bukan untuk hidup untuk memikirkan orang lain. Itulah paling tidak gambaran dari keegoisan itu. Oke. Kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Kita sampai pada pelajaran yang hari Selasa tentang ambisi akan dibawakan oleh pendeta. Menurut saya agak sulit ya membahas ini ya. Kenapa? Karena sering orang bermain kata, ambisi boleh, ambisius ya nggak boleh dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari pelajaran kita ini, ambisi itu adalah salah satu penyebab daripada kekhawatiran kan gitu kan. Kan pembicaraan kita adalah akar-akar kegelisahan. Salah satu akar yang membuat orang menjadi menjadi gelisah. Jadi ambisi itu adalah cita-cita, angan-angan pribadi, ya personal. Nanti besar mau jadi apa dan lain sebagainya. Saya tidak tahu sekarang apa yang di pikiran Jesli, karena Jesli kan baru tamat bulan September tahun lalu ya. Iya, September tahun lalu. Lalu sekarang bekerja di Jakarta di bawah Adventist Mission ya. Adventist Mission. Lalu melihat pimpinan sebagai Adventist Mission. Lalu lihatnya, saya tidak tahu apa dalam pikiran Jesli. Tapi umumnya orang yang fresh graduate itu, fresh graduate itu melihat senior itu, aku nanti pengen seperti dia. It's okay, no problem. Cuman yang jadi masalah, kalau saya sudah menjadi dia, apa yang mau saya lakukan? Hanya kalau saya sudah duduk di posisi itu, apa yang mau saya lakukan? Apakah membuat saya lebih merasa nyaman, membuat saya merasa lebih wah dibandingkan teman-teman yang lain, atau memang dengan posisi saya nanti seperti itu, apakah itu akan membawa kebaikan bagi siapa? Bagi orang lain. Sekitar. Jadi murid-murid Yesus mempunyai ambisi. Karena pertanyaannya kan itu tadi, siapa yang paling hebat di antara kita? Kan itu pertanyaannya. Yang menariknya malah ada beberapa orang dari mereka bicara sama mamanya. Iya. Tolong dong bilang sama Yesus kalau bisa nanti aku di sebelah kiri, sebelah kanan, kalau di mana? Di sorga. Itu kan ambisi pribadi. Itu juga bentuk daripada keegoisan. Nah, ada yang menarik di sini di Matius 18 ayat 3. Sang guru juga menawarkan hal itu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi untuk menghilangkan ambisi itu harus bertobat. Bertobat. Bertobat seperti apa? Bertobat seperti anak kecil. Jesli dan pemirsa, saya senang lihat di YouTube ini. Nggak apa-apa ya saya sebut ya, produsernya acara ini ya. American Got Talent dengan British Got Talent. Saya senang, apalagi talent-talent yang tampil itu anak-anak kecil. Iya. Ya, yang di bawah umur 10 tahun, 10 tahun ada ke yang bawah. ada yang 5 tahun, 4 tahun. Jadi ada itu seorang anak, dia dikatakan oleh jurinya, kamu tuh kayak Shirley Temple. Shirley Temple tuh artis kecil tahun 70, 60, 70-an. Mungkin kalian nggak terlalu tahu ya. Nggak tahu. Kalau tahu mungkin seumur kita kalau gitu. Jadi dia nyanyi, lalu sebelum nyanyi dia tanya, oke, kalau kamu menang, kamu akan dapat uang banyak, puluhan ribu dolar. Apa yang akan kamu lakukan? Dia katakan, aku akan beli baju yang banyak, terus aku akan bagikan kepada orang-orang yang nggak punya baju. Menarik juga ya. Menarik. Tapi saya lihat yang lain, kalau kamu menang, pertanyaan kalau kamu menang, ini umurnya sudah lebih dewasa dari yang ini. Kalau kamu menang, kamu akan beli apa? Oh, aku akan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Self-centered. Intinya adalah Diri sendiri. diri sendiri gitu. Malah dia bilang, aku akan bangun rumah untuk nenekku, akan aku beli mobil untuk orang tuaku. Artinya self-center itu sangat tinggi. Ya, makanya pelajar ini katakan menghilangkan keegoisan dan ambisi itu bertobat. Betul seperti apa? Seperti anak kecil. Gitu. Anak kecil tuh nggak ada untuk memikirkan diri sendiri. Walaupun memang di satu sisi anak kecil itu semua memikirkan untuk dirinya, egois anak kecil. Lihat anak kecil kalau punya mainan, makanan lebih dari satu kita minta, pasti mereka akan bilang apa? Tidak. Enggak. Itulah habitnya anak kecil. Tapi dari sisi ambisi ya, kita bicara dari sudut ambisinya adalah anak kecil nggak pernah punya ambisi apa-apa ya. Iya. Nggak pernah. Jadi dia seperti yang saya katakan tadi, kalau aku menang sekian puluh ribu dolar, aku akan bagikan kepada apa? Beli baju dan aku akan bagikan kepada siapa? Kira-kira itu Jesli di pelajaran hari Selasa. Kalaupun ada tambahan atau pertanyaan boleh saja sampaikan. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pada pelajaran hari Rabu. Jangan kemana-mana, tetap di diskusi Sekolah Sahabat. Kita sampai pada pelajaran hari Rabu, ya, kemunafikan akan dijelaskan oleh Kak Mima. Disilakan. Baiklah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 poin yang kita bahas dalam pekan ini yang membuat kehidupan kita gelisah. Akar-akar yang membuat kehidupan kita gelisah, tidak aman dan tidak tentram, yaitu keegoisan, ambisi, dan yang terakhir adalah kemunafikan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti udah tahu apa arti dari kemunafikan. Di sini dikatakan, seorang munafik adalah seseorang yang bersandiwara, yang ingin terlihat menjadi seorang yang bukan dirinya. Artinya, bagaimana saudara-saudara? Dia meninggalkan jati dirinya dan berperilaku bukan seperti dirinya, keluar dari habit dirinya sendiri. Di sini dikatakan Yesus mengasosiasikan, membagi 4 karakteristik kemunafikan. Kita baca dalam Matius 23 ayat 4 sampai 7. Saya akan listkan 4 kriteria karakteristik seorang yang munafik menurut Alkitab yang difirmankan oleh Tuhan. Yang pertama adalah mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tetapi tidak mau menyentuhnya. Jadi seperti ada sesuatu pekerjaan, contoh Yemima memberikan pekerjaan kepada Jesli. Lalu Yemima tidak mau turut campur pekerjaan tersebut, padahal itu adalah tanggung jawab Yemima. Namun Yemima memberi informasi kepada atasan, itu adalah pekerjaan Yemima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah
semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya, saya ingin pelayanan supaya dilihat orang, tapi setelah pelayanan kehidupan saya jauh dari aturan atau hukum Tuhan. Lalu, yang ketiga dikatakan, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Lah, jadi ini dibarkan dalam kehidupan kita orang-orang yang suka duduk di depan supaya diperhatikan. Contoh, kita ke gereja. Oke, saya bergereja itu ke gereja tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan utama seseorang ke gereja adalah mendengarkan firman Tuhan. Namun yang kita lihat di realiti kehidupan kita sehari-hari, banyak orang datang ke gereja adalah satu, ajang fashion show, ajang agar dilihat apa yang kita pakai dan kita kenakan, apa talent yang saya miliki. Nah, seperti itulah yang dimaksud. Lalu yang terakhir adalah mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita seiring berjalan ini diumpamakan adalah contoh Yemima suka dipanggil, Yemima memberikan bantuan dana untuk gereja. Oh, ini berkatnya Yemima, makanya gereja ini bisa berdiri. Nah, seperti itulah. Jadi ada 4 kategori kemunafikan yang diceritakan oleh Tuhan, dibagi 4 poin. Yaitu orang yang meletakkan bebannya kepada orang lain, tapi hanya mengambil, dia tidak mau turut campur. Lalu yang kedua, pekerjaannya dilakukan supaya dilihat orang saja. Yang ketiga, mereka suka duduk di tempat-tempat terdepan agar dihormati. Dan yang keempat adalah suka menerima penghormatan. Lalu apa yang diajarkan sekolah sahabat kita pada hari ini tentang kemunafikan, di mana adalah Yesus sendiri mengatakan kita semua ini adalah orang-orang munafik. Kita semua pasti punya bibit-bibit kemunafikan dalam diri kita sendiri. Namun apa yang dikatakan di sini? Ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama yang kita miliki, ketika kita hendak ingin dihormati dan kita ingin mendapatkan pengakuan, apa yang Tuhan katakan? Lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan dirimu sendiri. Namun bagaimana saudara? Apapun yang kita lakukan, hati kita, pikiran kita itu hanya berfokus, ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Jadi tidak ada kemunafikan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Lalu apa yang dikatakan di sini lagi? Apakah Yesus benci kepada orang-orang munafik? Dalam paragraf terakhir dikatakan, Yesus memberikan belas kasihan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kita diajak untuk berseru kepada Tuhan bahwa setiap kehidupan kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya sebuah debu dan dihembuskan oleh nafas dan jadilah manusia. Jadilah Jesli, Yemima, dan pendeta. Kita hanya sebutir debu. Apa yang dapat kita banggakan? Hanya sebutir debu yang di pinggir jalan, terhempas angin dan terbang dan hilang. Jadi saudara-saudara, kita harus bisa sering koreksi diri. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak boleh munafik. Walaupun kita tiba-tiba ada pikiran munafik dalam pikiran hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan saya dari kemunafikan ini, agar saya bisa lebih dekat kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pendeta, dengan pelajaran hari ini, saya tuh jadi ada pertanyaan. Bagaimana sih kita menyingkirkan kemunafikan itu? Nah, contohnya di kalangan muda nih, kan suka ngomong lain, yang diucapkan lain, yang dilakukan lain, supaya dapat teman atau bagaimana. Gimana ya, itu agak berat seperti ini dalam kehidupan ini. Mungkin pendeta bisa masukkan? Jawabannya pelajaran kemarin, bertobat ya. Bertobat lagi ya. Bertobat. Ya, semua harus bertobat. Ya, artinya gini, kalau memang tidak ada Yesus Kristus di hati kita, itu sulit memang kita lakukan. Ya. Kenapa? Karena memang dari awalnya kan kita sudah dilahirkan dalam situasi yang berdosa ya. Kenapa? Setan kan lakukan hal yang sama. Dia sangat egois, sangat egosentris ya. Apa-apa dia. Jadi kita harus melatih lah ya diri kita bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu tidak dapat pujian,
dan ucapan terima kasih dari orang yang kita layani saat itu, kita harus siap. Iya. Jangan sedih ya, Iya, ikhlas. jangan sedih. Belajar ikhlas. Satu pengalaman lah ya. Iya. Kadang kurang puas rasanya kalau kita nyanyi, khotbah, renungan apa saja, sedikit orang yang bilang amin, puji Tuhan. Ada sesuatu yang aduh gimana gitu. Kita kan memuji Tuhan, bukan menghibur mereka. Iya. Iya, Jangan betul. salah. Yang harusnya yang mengamini kita itu adalah yang di atas sana, bukan orang-orang ini. Kan kira-kira seperti itu. Ya mungkin secara manusiawi untuk menyemangati oke-oke sajalah. Iya. Tapi lebih dalam lagi, lebih deep lagi, kita harus ingat bahwa yang kita tampilkan itu adalah untuk memuji Tuhan. Iya. Bukan berarti kita tidak mengadakan persiapan yang baik. Betul. Persiapan harus maksimal dan baik. Tetapi pada waktu pujian itu, ucapan terima kasih itu tidak datang langsung kepada kita, ya kita harus melatih diri untuk menerima. Iya. Oke, pendeta. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjut dengan pelajaran Kamis. Jangan kemana-mana. Kita tiba pada pelajaran hari Kamis, mencabut kegelisahan. Oke, kita tetap belajar. Ada akar-akar di sini yang susah dicabut. Ada akar keegoisan, ada akar ambisi, akar kemunafikan. Yang kalau kita pakai diri sendiri, nggak mungkin akar ini kecabut. Nggak akan mungkin. Dan jawabannya hanya satu. Hanya Yesus saja, bertobat dalam Yesus, semua akar-akar ini bisa tercabut. Kita baca dalam Yohanes 16, ayat 1-6, ayat kita pada pelajaran hari Kamis. Yohanes 14, minta maaf. Yohanes 14, ayat 1-6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jawaban yang selama ini kita. Mungkin kehidupan kita terbelenggu dengan keegoisan diri sendiri kita. Ambisi yang menggebu-gebu kita. Kemunafikan kita yang seringkali kita memakai banyak topeng-topeng agar terlihat berbeda di depan orang lain. Dan jawaban semua ini, cara mencabut akar-akar ini yang sudah lebat, yang bertahan, jawabannya hanyalah Yesus. Kenapa? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia saja, semua yang ini, yang menimbulkan apa? Yang menjadi akar-akar kegelisahan, yang menghimpit kita. Hanya melalui Dia, ini bisa diselesaikan. Dan kalau kita lihat, pelajaran sekolah sahabat mengatakan, Yesus adalah apa? Adalah kebenaran yang dipersonifikasi. Jadi kalau kita lihat semua yang Dia teladani di dunia ini, yang Dia lakukan, yang Dia bicara, semuanya adalah kebenaran. Ia tidak pernah berbuat salah, Ia tidak pernah berbuat dosa, dan apapun yang dilakukan apa? Kebenaran, dan itulah yang apa? Kebenaran yang dipersonifikasi. Dan itu janjinya kepada kita. Janjinya kepada kita bukan hanya di sini tempat kita, bukan. Bagaimana apa? Cara mengatasi kegelisahan kita. Mungkin di dunia ini kita masih pikir-pikir, aduh besok mau tinggal di mana ini? Mau makan gimana? Apalagi di tengah pandemi ini. Kontrakan saya mungkin udah habis. Tetapi ini yang Tuhan katakan, janji kepada kita semua. Tuhan menyediakan tempat pada kita. Satu, jangan gelisah. Percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Ini. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita, tempat di mana rasa sakit, kegelisahan,
dan penderitaan kita akan dibuang selamanya. Semua yang kita rasakan di dunia ini yang tidak mengenakan, dikatakan di tempat itu semua dibuang selama-lamanya. Lanjut. Itulah harapan yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Dan itu ditawarkan kepada kita semua, tidak peduli siapa kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli betapa hina kehidupan kita sebelumnya atau sekarang. Yesus memberikan kepada kita semua. Jadi semua ini Yesus sudah ajukan penawarannya kepada kita. Ini tempat di mana semua anxiety Anda, kegelisahan Anda hilang. Tempat di mana Anda apa? Kegelisahan, keegoisan, kesombongannya, semuanya itu hilang selamanya. Ini tempatnya. Ikut Yesus, Ia adalah hidup, kebenaran. Hanya melalui Dialah jalannya yang kita bisa lalui. Yang menjadi pembahasan di sini ialah apakah kita mau percaya, apakah kita mau ambil, apakah kita mau klaim. Dan karena yang menjadi kuncinya hanya kita. Ketika kita datang kepada Allah dalam kelemahan kita, rasa sakit kita, dan dalam kehancuran kita, dan mengetahui bahwa Dia menerima, terlepas dari itu, ini merupakan rahmat Allah yang terbesar yang diberikan Allah untuk kita. Inilah yang harus kita percaya. Karena Tuhan katakan dalam Yeremia 3:20 apa? Kembalilah kepadaku, aku akan menyembuhkan engkau dari murtad-murtadmu. Mungkin sampai ini kita apa? Masih dalam akar-akar tadi yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita dari murtad-murtad kita atau dari dosa-dosa kita. Pendeta, ada ditambahkan pendeta dari pelajaran kita hari ini? Ini kan semua akar-akar kegelisahan ya. Akar-akar Penyebab kegelisahan. daripada kegelisahan. Jadi bagaimana kita untuk menghilangkan kegelisahan? Karena kalau kita gelisah susah istirahat. Ya, tidak tenang. Seperti pelajaran istirahat pekan lalu sejati. kan, pelajaran pekan lalu katakan bahwa kurang istirahat itu akan menghasilkan pilihan yang tidak baik. Ya, lalu akan menghasilkan akan mempengaruhi fisik kita juga, obesitas lah dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita perlu mencabut akar kegelisahan agar kita bisa istirahat dengan apa? Dengan baik. Kenapa? Kalau kita ingat pelajaran pertama di kuartal ini, ada di sana dikatakan bahwa istirahat itu tidak dibingkai dalam sebuah himbauan, tapi itu adalah perintah. Perintah imperatif. Ya perintah. Jadi istirahat itu perintah. Jangan lupa, saya ulangi lagi nih Jesli, 1 Yohanes 3:4, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi pada waktu kita tidak istirahat dengan baik, artinya kita melanggar apa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan, artinya kita berdosa. Seserius itulah pengertian daripada apa? Istirahat. Nanti saya akan tambahkan di hari berikutnya. Terima kasih pendeta, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Kita kembali lagi, silakan pendeta untuk hari Jumat. Ya, dan jadi kesimpulan. kita harus hilangkan kegelisahan. Itu jawabannya di sini adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan apa? Hidup. Dan hidup. Kita sering salah jalan, makanya gelisah. Gelisah. Coba kita pergi ke satu tujuan. Sekarang kan kita lebih mudah gelisah, tapi lebih mudah kita, relatif lebih mudah untuk mencari alamat. Karena ada Google Map kan. Tinggal klik aja di situ, aman gitu. Jadi waktu Google Map hilang koneksi, kita gelisah. Kan gitu. Padahal Yesus katakan di pelajaran hari Kamis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi itu apa yang harus kita takutkan gitu. Sementara Yesus sendiri sudah berjanji dan menyiapkan semuanya untuk siapa? Untuk kita. Mengingatkan Yemima dan juga Jesli dan juga pemirsa di berada, ada sebuah lagu kan. Judul lagu itu adalah Hanya Yesuslah Jawaban Hidupku. Hanya Yesuslah jawaban hidupku. Ini saya kebetulan search di internet, liriknya dikatakan demikian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Kalau aku cari ketenangan, hanya ketemu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesuslah jawaban hidupku. Jadi ya memang hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat yang lain. Saya ingat waktu kuliah dulu, dosen kami pernah katakan demikian. Ya memang untuk menyelesaikan masalah kita di dunia ini hanya Yesus jawaban hidupku, tapi untuk isi lembar jawaban jangan Yesuslah jawabannya. Itu beda urusannya. Itu urusan masalah nilai. Lalu berikutnya di sini referennya dikatakan, bersama Dia hatiku damai walaupun dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh dengan apa? Tantangan. Jadi ya apa yang harus kita takutkan memang. Lalu tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban apa? Jawaban hidupku. Jadi kalau memang Yesus sudah ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Tadi kah atau pekan lalu Yemima katakan kegelisahan itu timbul di hati saya pada waktu selesai kontrak kerja kan? Iya. Pekan lalu ya, saya ingat itu. Ya itu memang fenomena zaman sekarang. Apalagi sekarang kerja itu sistem kontrak. Ya. Mungkin kegelisahan Yemima dengan Yesli berbeda. Bisa jadi lebih gelisah Yesli bandingkan Yemima. Kalau Yemima tidak diterima tempat ini, banyak perusahaan lain yang bisa menampung dia bekerja. Ataupun dia bekerja sendiri karena jurusan apa dulu? Akuntansi ya, ekonomi. Sementara kalau Yesli itu jurusan teologi ya. Kalau tidak diterima di mission, sulit untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya kalau dilihat dari segi peluang, mungkin dia lebih gelisah bandingkan Yemima. Yang manapun semua orang punya kegelisahan. Kan itu kan. Kenapa kegelisahannya? Karena memikirkan diri sendiri. Nanti aku bayar kontrakan gimana? Kan gitu. Bayar cicilan yang lain gimana? Kan gitu kan. Dia hidup. Lalu dia sendiri mungkin, aduh nanti gimana ya? Orang tua sudah keluarkan uang sekian buat uang kuliah, kok nggak kerja-kerja, kan inilah yang terjadi. Tetapi, nah ini jawabannya itu seperti pelajaran hari Kamis pekan lalu, iman atau praduga. Kan itu kan, iman kita mengatakan apa, atau praduga kita mengatakan apa. Nah, oke, mungkin kita sebagai personnya langsung mempunyai iman, tapi pihak yang lain mempunyai iman enggak? Iman yang sama dengan kita, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita dengan apa? Yang lain. Oke, saya akan bacakan di sini Jesli. Iya, pendeta. Sebagai kesimpulan, ini menarik ini di pelajaran hari Jumat. Di buku Early Writing, halaman 119. Dalam berurusan dengan masalah-masalah di antara anggota gereja. Jadi ada konflik di antara anggota gereja ya. Ini buat kita penting Jesli. Pembicaraan diperpanjang sampai berjam-jam lamanya di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan bukan saja waktu mereka terbuang percuma, tetapi hamba Allah tertahan untuk mendengarkan mereka. Jadi pada waktu ada pertengkaran, perbedaan pendapat, ngomong sini, terus banyak ngomong. Sampai para pendeta tidak punya waktu untuk apa? Mendengar. Sedangkan hati kedua belah pihak itu tidak ditaklukkan oleh kasih anugerah. Jikalau kecongkakan dan mementingkan diri dikesampingkan, maka 5 menit saja lamanya segala kesulitan yang paling sengit pasti selesai. Karena apa? Biasa kalau ada dua belah pihak bertengkar, intinya sederhana, gue benar lu salah. Itu aja sederhananya kan. Yang sana pun begitu, gue benar lu salah kalau orang muda bilang kan. Tetapi di sini dikatakan kalau ada kerendahan hati di antara kedua pihak, coba dibalik, ya memang aku salah. Udah. Kamu benar. Selesai itu masalah itu. Kalau semua ingin membenarkan diri, ya repot. Ya repot. Lalu disalah, orang tidak ada yang mau dipersalahkan, apalagi disalah-salahkan itu tidak ada. Jadi akar dari kegelisahan itu adalah diri kita. Memikirkan diri.
Nah, bagaimana menyelesaikan kegelisahan itu? Kita harus memikirkan bahwa ada Yesus Ada Yesus. yang akan menyelesaikan persoalan kita dan juga apa? Menolong orang lain. Orang lain. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih juga Kak Mima yang telah bersama-sama dengan kita. Oke, pelajaran kita minggu ini kembali menjelaskan kepada kita, hanya di dalam Yesus kebenaran, jalan, dan hidup. Semua jawabannya hanya dalam Yesus. Kita mengatasi semua persoalan hidup, mengatasi kegelisahan, dan mendapatkan istirahat sejati hanya di dalam Yesus. Kiranya pelajaran ini dapat mengilhami kita dan dapat memberikan kepada kita makin hari makin dekat dengan Kristus, dan istirahat sejati dalam Yesus menjadi bagian kita semua. Amin.